makna qaul fi'il al-awqal wa sabquhu ay al-ma'mum yang mendahului ala imamin atas imam amidan aliman sengaja dan dia tahu ilmunya bitamami ruknaini fi'laini dengan melewati batas dua rukun fi'il wa illam yakuna tawilaini kalaupun rukunnya itu rukun pendek ya seperti yang tidal dengan ruku umpamanya contoh, maka itu jawabannya adalah mubutilun batallah salatnya si makmum. Disolati batal salatnya apa alasannya? Di fahsyil mukhalafah karena keterlaluan dia melakukan itu. Wa suratut taqaddumi adapun ilustrasinya atau gambarannya bihima yaitu contoh yang melewati dua rukun maksudnya adalah ayyarka'a wa ya'tadila thumma yahwiya lis-sujudi mathalan wal imamu qa'imun. Sampai situ contohnya. Seperti adanya seorang makmum yang ruku, kemudian setelah ruku dia i'tidal, kemudian dia yahwi yaitu condong untuk melakukan sujud turun seumpama sementara imamnya itu masih dalam keadaan qaim. Jadi kalau konteksnya begini maka batallah salatnya si makmum, alasannya li fahsyil mukhalafah. Kemudian yang selanjutnya adalah aukaan atau contoh yang kedua ka'ayyar ka'a qablal imami, dia ruku sebelum imamnya ruku. Falamma aradal imamu ayyarka'a, tatkala si imamnya mau ruku rafa'a, kemudian dia bangkit daripada ruku. Falamma aradal imamu ayyarfa', ketika imamnya juga mau i'tidal bangkit daripada ruku maksudnya sajadah, dia tinggalin lagi dia langsung sujud, ya kan? Falam yajtami' ma'ahu fir ruku'i, sehingga makmum ini tidak berkumpul dengan imam atau tidak ketemu pada rukun ruku. Wala fil i'tidal, dalam i'tidal juga enggak. Walau sabaqa bi imasa'wan au jahlan lam yadur, kalaulah dia melakukan itu dalam keadaan yaitu sahlan dalam sahwan, dalam keadaan lupa atau jahil di ilmunya, lam yadur, enggak apa-apa, ya kan? Tapi kalaupun itu maksudnya dalam keadaan sahwan wa jahlan, maka lakin la yu'taddu lahu bi ima, itu enggak diperhitungkan. Berarti enggak dihitung tuh yang dia lakukan karena mendahului imam. Nah, itu enggak diperhitungkan, jadi enggak dihitung sebagai rukun yang sudah dia lakukan, itu dianggap sia-sia. Fa idza lam yu'addu lil ijtihadi bi imam an imam sa'wan aw ja'lan ata ba'da salati imamihi. Nah, karena itu enggak terhitung, maka dia mesti menambahi yaitu satu rakaat setelah salamnya imam. Kemudian kalau dia enggak mau wa illa a'ada salata, maka dia mesti mengulang salatnya setelah salamnya imam maksudnya. Jadi pilihannya ada dua. Berarti kesimpulannya tidak boleh meninggalkan imam atau mendahului daripada imam sampai dua rukun fi'il, dan bentuk dua rukun itu adalah semacam contoh yang telah dijelaskan tadi, dia ruku dan dia i'tidal, imamnya masih qaim, ya kan? Ataupun contoh yang kedua adalah setiap kali mau ketemu dia ninggalin, dia ruku imam qaim, ya kan? Begitu imamnya mau ruku dia i'tidal, ketika imam mau i'tidal dia sujud, ya kan? Terus-terusan maksudnya begitu, maka itu berarti enggak terhitung sepanjang ia melakukan kasus demikian gitu ya. Wasabquhu alaihi, kemudian wasabqul ma'mum 'alal imami maksudnya yaitu mendahului makmum akan si imam juga amidan aliman. Kedua ini yang membatalkan ya. Tadi kan batal kalau melewati dua rukun, kalaupun bukan rukun pendek. Nah, contoh yang kedua yang membatalkan salatnya si makmum adalah yaitu si makmum mendahului atau mengalahkan imam dalam gerakan, kondisinya dalam keadaan amidan aliman, dia sengaja dan dia tahu ilmunya bitamami ruknin fi'liyin, satu rukun saja tapi sempurna. Tadi kan dua rukun, kalaupun dua rukun pendek, itu kasus pertama ya, itu kasus apa namanya, fahsyul mukhalafah namanya, keterlaluan itu, nggak bisa dimaafin itu maksudnya gitu kan. Memang dia sengaja sentimen dia sama imam, namanya fahsyul mukhalafah, sentimen dia, pokoknya nggak semata dia nggak mau ketemu, ya kan, nggak mau ketemu. Mestinya kalau dia mau begitu ambil masjid yang lain lah, jangan sholat di masjid yang sama dengan imam, itu nggak kalau mau ketemu, ya enggak. Nah, ini dia sengaja, terlalu dia tunjukin maksudnya sentimen dia. Nah, ini kasus yang kedua ini adalah tidak sampai dalam dua rukun yang ditinggalkan, tapi satu rukun yang sempurna. Contohnya ka'an roka'a wa rafa'a wal imam qa'imun, ya kan? Yaitu seperti dia ruku bangkit imam masih qaim. Baik, apa hukumnya? Haramun. Berarti kalau sudah haram maknanya adalah batal salat kalau amidan adiman. Bi khilafit takhalluf, kalau takhalluf itu enggak sampai haram. Karena sabkun berarti makmum meninggalkan imam. Kalau takhalluf imam yang ninggalin makmum. Nah, kan? Itu bedanya ya, sebaliknya ya. Kasusnya udah kita bahas. Ada takhalluf yang wajib, ya kan? Ada takhalluf yang dimaafkan. Kemudian ada takhalluf karena dia
istighol, udah kita bahas tuh, ya kan? Nah, adapun hukum takhalluf itu fa innahu makruhun, itu makruh. Kama ya'ti, ya kan, sebagaimana akan dijelaskan. Wa man taqaddama bi ruknin, siapapun yang mendahului atau makmum manapun yang mendahului imam dalam satu rukun, sunnah lahul audu liwafaqahu in ta'ammadu, ya kan? Maaf, sampai situ dulu, liwafaqahu. Seorang makmum yang taqaddam bi ruknin, yang mendahului atau mengalahkan imam pada satu rukun, maka dia sunnah lahul aud, maka dia mesti kembali atau sunnah hukumnya dia kembali. Untuk apa? Liwafiqahu, supaya dia muwafaqah kembali dengan imam, tidak takhalluf. Takhalluf lawannya muwafaqah gitu ya. In ta'ammadu, kalau dia melakukannya dalam keadaan sengaja. Tapi kalau nggak sengaja dia melakukannya, wa illa, berarti kalau dia nggak sengaja melakukannya, maka si makmum ini boleh memilih antara dua, takhayyara bainal audi wad dawam, ya kan? Dia boleh balik, boleh enggak. Kalau sengaja mesti balik, kalau nggak sengaja boleh balik, boleh enggak, gitu ya. Kalau dia tahu hukumnya kemudian dia sengaja melakukan, maka dia mesti balik untuk muwafaqah kembali dengan imam. Tapi kalau dia sahwan au jahlan, atau sahwan lah ya, dia terlupa ataupun dia lalai, tiba-tiba dia tinggalin aja imam, maka dia boleh memilih antara dua, kembali ataukah tidak, apa-apa, ya kan? Atau pilihan yang ketiga, wa mufaraqatah, atau dia boleh mufaraqah, mufaraqatul ma'mum al-imamah, yaitu si makmum mufaraqah dengan imam, ya kan? Nah, wa kadza la fi af'alin, ya kan? Fi af'alin wa mufaraqatuhu al-ma'mum wa mufaraqatuhu ay mufaraq muqaranah, ma'alish. Wa muqaranah, ini hukumnya udah ganti. Sekarang hukum muqaranah. Jadi kita udah selesai membahas tentang muwafaqah, selesai tentang membahas masbuk, selesai membahas tentang sabkun, selesai kita bahas tentang takhalluf. Berarti ini bahasan yang kasus baru ya. Wa muqaranatuhu, yakni muqaranatul ma'mumi al-imamah, hukum muqaranah si imam dengan si makmum. Dalam Al-Fawaidul Mukhtarah udah kita bahas ya, bahwa muqaranah itu hukumnya ada 4. Ada yang haram, yaitu takbiratul ihram dengan salam. Ada yang mandub, fit ta'mini was sana'i fil kunuti, betul nggak? Ya kan? Ingat nggak yang udah kita bahas kemarin? Kemudian ada lagi yang mubutil, ya maaf, mubutil itu yang haram. Kemudian ada yang mukhtalaf. Kita ulangi. Hukum muqaranah itu ada 4. Ada yang mubtil, batal sholat dia kalau dia muqaranah dengan imam pada takbiratul ihram. Betul. Ada yang mandub, sunnah, yaitu pada perkara as-sa'min wa sana' fil qudud. Betul. Kemudian ada yang ketiga yaitu mukhtalaf, yaitu pada salam. Ba'dul ulama yaquluna batal sholatnya, wa ba'dul ulama yaquluna apa-apa, gitu kan. Kemudian yang selanjutnya ada yang apa? Makruh, ya kan? Makruhun minal af'al wal aqwal, gitu ya, yang kita baca kemarin. Baik, sekarang pembahasan kita adalah kasus muqaranah. Bagaimanakah hukum makmum yang muqaranah? Muqaranah itu bukan konvoy ya, sinkron, sama-sama gitu. Gerakannya sama. Kalau terlambat takhalluf, mendahului tasabbuk atau sabkun, ini muqaranah. Yani bainat takhalluf was sabaq, namanya muqaranah, gitu ya. Jadi dia sama, ya kan? Begitu mulu sama gitu kan, ya tidak sama gitu. Kompak ya. Nah, hukumnya bagaimana? Muqaranatu ma'mumi al-imamah, yaitu beriringan atau kompak antara makmum dengan si imam fi af'alin, pada beberapa gerakan. Wa kadza aqwal, demikian juga aqwal, ghairu taharrum, selain takbiratul ihram. Ya kan? Selain takbir, apa hukumnya? Makruhatun. Ya kan? Hukumnya makruh. Jadi muqaranah antara imam dengan makmum pada salat jamaah selain pada takbiratul ihram, hukumnya tidak sampai haram kecuali pada takbiratul ihram, tapi hukumnya adalah makruhatun, makruh. Kata takhallufin anhu, seperti hukum takhalluf, hukumnya makruh, ya kan? Kecuali takhalluf yang wajib, gitu ya. Kata takhallufin anhu, yakni adil imam, seperti dia takhalluf daripada imam, hukumnya sama. Ila firaghi ruknin, ya kan?
sampai selesai satu rukun. Wa taqaddama alaihi bibtidaihi, dan dia mesti taqaddama alaihi bibtidaihi, kemudian dia mesti mendahului atau si makmum mendahului ketika memulai. Apa itu maksudnya? Semestinya ya kan memulai si makmum ini ya kan kalau sudah makmumnya taqaddum. Paham oke? Ya, kalau imam sudah selesai maksudnya baru si makmum datang. Itu yang mesti. Berarti kalau muqaranah makruh. Jelas ya? Kemudian wa inda ta'ammudi ahadin adhi'its tsalatsa tafutu fadilatul jamaah. Ketika dia melakukan yang 3 perkara ini, apa yang 3 perkara? Di tengah jawabannya supaya lebih mudah. Wa inda ta'ammudi ahadi adhi'its tsalatsati hiyal muqaranah, satu muqaranah. Kalau ada makmum yang melakukan muqaranah wa takhalluf anhu bi ruknin, kalau ada makmum yang melakukan takhalluf dengan satu rukun, wa taqaddum ala ibtida'ir rukun, ya kan? Dan kemudian yaitu taqaddum alaihi mendahului daripada imamnya atas satu rukun. Bi ayyatasharra'a fi qabla syuru'il imam. Bi ayyatasharra'a fi qabla, dia memulai sebelum imamnya memulai. Jelas kan? Maka yang demikian itu tafutuhu fadilatul jamaah. Jadi 3 kasus. Pertama kasus muqaranah. Yang kedua kasusnya adalah kasus takhalluf, ya kan? Kemudian kasus ketiga taqaddum. Taqaddum tasabbuq sama kan? Ya, yang ketiga kasusnya taqaddum. Dia lebih dahulu bergerak daripada imam, maksudnya gitu ya. Itu semua hukumnya adalah makruh secara hukum sepakat para ulama. Ya, taqaddum itu kalau tasabbuq kan sempurna satu rukun kiai. Kalau taqaddum itu dia lebih dahulu memulai, belum sempurna, dia mendahului. Jadi taqaddum itu meninggalkan apa? Curi start. Iya, Curi start. mendahului awal dari awal. Betul. Tapi tidak meninggalkan. Kalau meninggalkan namanya sabkun, ya kan? Kalau taqaddum itu bi ayyashra'a fihi, itu ada definisinya di tengah. Bi ayyashra'a fihi qabla syurul imam. Qauluhu wa 'inda ta'ammud. Qauluhu wa 'inda ta'ammud ini. Qauluhu wa 'inda ta'ammud di garis bawahi. Ketika makmum sengaja melakukan ahadi adhi'its tsalatsati, salah satu yang 3. Apa yang 3? Hiya al-muqaranah, satu muqaranah. Wa takhalluf anhu, yang kedua takhalluf. Bi ruknin, satu rukun. Wa taqaddum alaihi, ibtida' rukun. Ataupun dia taqaddum daripada imam. Apa yang dimaksud dengan taqaddum? Ayyatasharra'a fi qabla syuru'il imam. Dia curi start sebelum imamnya start. Berarti nyuri start gitu ya, namanya taqaddum. Hukum 3-3-nya atau hasil 3-3-nya, efeknya adalah tafutuhu fadilatul jamaati. Maka luputlah fadilah jamaah. Ya kan? Fahiyya jama'atun sahihhatun, jamaahnya sah. Enggak ada problem. Problemnya cuma satu. Lakin la thawaba 'alaiha, enggak ada pahala. Berarti apa gunanya kalau tidak ada pahala? Ini jawabannya. Fayasqutu itsmu tarkiha. Bagi ulama yang mewajibkan salat jamaah hukumnya adalah wajib, maka berarti enggak ada dosa dia. Karena enggak meninggalkan jamaah, cuma enggak punya pahala. Ya kan? Fayasqutu, ya kan? Itsmu tarkiha. Kalaupun fadilahnya telah luput, tapi tuntutan kewajiban selesai, maka gugurlah dosa meninggalkannya. Bagi ulama yang memfatwakan bahwa salat jamaah hukumnya adalah fardhu ain. Jelas ya? Jadi fadilah nggak ada, cuma impas-impasan Ustaz. Tapi dia nggak dosa karena sudah melakukan salat jamaah, cuma nggak punya pahala. Paham ya? Tapi tuntutan tuntas gitu loh maksudnya. Nggak dikenakan dosa dia, hanya saja tidak diberikan pahala. Pas. Kan pas ya kan, impas ya kan, balik modal ya, balik modal ya. Iya. Jadi nggak dapat 27 derajat. Nggak dapat. Satu juga kagak. Nah itu nggak dapat gitu loh kan. Sedang berjamaah. Nah untuk lebih jelas lihat di tengah. Ustaz Zain, qauluhu tafutu fadilatul jamaah, di tengah, di bawah. Qauluhu tafutu fadilatul jamaah. Qauluhu
qauluhu tafutu qauluhu Baik. tafutu ya. Baca di tengah ya, kita lihat. Qauluhu tafutu fadilatul jamaah fil juz'il ladzi qaranatul karahatu faqat. Yang hilang itu fadilah jamaahnya Ustaz, bukan semua, tapi juzuk sholat yang dilakukan kemakruhan, ngerti nggak? Kalau dia mukoronahnya pada ruku, maka rukunya doang yang hilang fadilahnya. Paham nggak Kiai? Di berdiri enggak, karena dia tidak melakukan mukoronah. Di sujud tidak, kalau dia tidak melakukan koronah. Maka di mana dia yang melakukan mukoronah? Contoh, oh dia melakukan mukoronah adalah ketika ruku, maka rukunya yang hilang, itu yang makruh. Fadilah jamaahnya itu di juzuk rukunya yang hilang. Jadi bukan pukul rata Ustaz, maka hilanglah fadilah sholat jamaah semuanya. Bukan semuanya. Apa ya kan? Yang mana dong? Fil juz'il ladzi qaranatul karahatu. Pada juzuk sholat yang dilakukan si makmum ada mukoronah. Paham nggak? Paham nggak? Jadi yang sakit-sakit, yang sehat-sehat. Yang mukoronah makruh, yang lain enggak kalau dia nggak mukoronah. Jadi juzuknya, paham nggak? Bagian. Iya, pada bagian yang melakukan mukoronah. Kita baca terus lihat. Fa idza qaranathu fir ruku'i mathalan. Kalau dia melakukan mukoronah pada ruku seumpama si makmum ini nih kan, fa innahu sab'ata wa ishruna ruku'an, kan hitungannya kan 27 ruku. Tahu kan? Ya kan? Fatahu sab'atu ishruna ruku'an. Berarti luputlah dari dia 27 pahala ruku. Kan salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat jamaah itu adalah 27 pahala dibanding salat sendiri, kan gitu ya. Berarti ketika dia muqarrar dengan ruku, maka fatat fadilatul jamaah. Berarti sama dengan dia telah menghilangkan, meluputkan, menghabiskan, membuang, mencampakkan 27 pahala ruku. Berarti hitungannya begini Kiai. Salat jamaah berdirinya hitungannya 27 berdiri pahalanya. Ruku hitungannya 27 kali ruku pahalanya. I'tidal pahalanya 27. I'tidal pahalanya. Sujud juga demikian. Jadi itu di kapling-kapling. Ngerti enggak? Bukan sekaligus. Bukan sekaligus. Itulah sayangnya Allah ke kita. Ya kan kita secara global ya 27 ya udah 27 Nah, udah, aja. ternyata tidak. Setelah itu diakumulasi baru. Nah, nanti diakumulasi. Kalau memang contohnya bahwa dia melakukan muqarrar itu hanyalah pada satu rukun dalam sholat, maka ini yang tereliminasi, yang terusir dari fadilah jamaah. Yang tidak, maka tidak. Wa illa fala. Baru paham kan? Dan baru tahu kan? Oke. Jadi orang yang ikut sholat berjamaah itu dapat fadilah beda-beda berarti. Beda-beda. Jadi nggak semua pukul 27. Kalau ternyata dalam sholat kita lebih terhindar dari hal yang makruh, ya kan? Bisa sempurna, tinggal kali kan Ustaz. Ya kan? Berapa rukun tuh di situ dalam satu rakaat aja kita hitung, ya kan? Berdiri satu, takbir janganlah, kalau itu kan nggak Teman masuk. terjemahnya global. Ya selama ini karena kita ngaji Fathul Mu'innya juga begitu sama guru kita, jadi baca pikir nggak pernah diarahin gitu kan. Ternyata 27 aja dalam sholat itu. sejalan dengan apa yang kita baca dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, ya kan? Bahwa ketika rukukmu atau ketika satu rakaat engkau kurang khusyuk, maka sholat sudahlah satu rakaat. Artinya kata satu rakaat sholat sunnahmu itu akan memperbaiki satu rakaat sholat fardumu yang kurang khusyuk. Maka jika kau merasa dalam 4 rakaat yang kau lakukan ada 2 rakaat yang tidak khusyuk, maka sholat sunnahlah 2 rakaat. Kan udah kita baca, sejalan kan? Maka satu rukun dalam sholat yang kita melakukan muqarranah itu yang dimaksud tafutuhu fadilatul jamaah atau fatat fadilatul jamaah. Yang tidak muqarranah maka tidak, maka hitungannya itu fatat sab'atu wa ishrin ruku'an. Betul? Jelas ya? Iya. Jelas ya? Qala fi Fathil Jawad, berkata dalam atau dikatakan dalam kitab Fathul Jawad, wal aujah, yang paling aujah ikhtisasul fawati bima sahibatul karahah faqat, garis bawahi itu kaidah. Yang luput itu dikhususkan, ya kan,
pada rukun yang disentuh kemakruhan, Ustaz. Kalau dia nggak melakukan muqaranah pada rukun yang lain, ya udah itu doang. Berarti pahala setiap jamaah itu beda-beda. Semakin tinggi keilmuannya, semakin tinggi nilai sholatnya, betul nggak? Ya kan? Nah, maka surganya juga beda-beda, padahal sama-sama ibadah yang sama, karena tingkatan keilmuan, betul. Wa innal faid aslu thawab di annal karahata li dzatil jamaah la li amrin kharij, ya kan? Wa innal faid aslu thawab, pada alma yang luput itu mestinya melahirkan pahala, Ustaz. Li annal karahah li dzatil jamaah, karena kemakruhan itu masuknya dalam konteks jamaah, lal kharij bukan lal amrul kharij, bukan perkara yang keluar maksudnya. Jadi ada yang kita rusak dalam bangunan salat kita, maka yang rusak itu aja ganti, itu maksudnya, ya kan? Jadi kalau yang makruh itu pada satu kasus maksudnya, ya nanti setelah selesai sholat tutupi dengan hal yang sunnah lagi. Termasuk kata Nabi adalah mengamalkan istighfar 3 kali ba'da sholat, Allahumma antas salam, baca tasbih 33. Doa yang wajib itu adalah untuk menempel kemakruhan dalam sholat kita, jangan langsung pergi. Bisa difaham, Gay? Bisa difaham? Garis bawahi ya, karena perlu dijelaskan tuh biar jamaah nggak gelisah. Nah, fayaskutu ithmu tarkiha au karahatuhu, ya kan? Maka kalaupun tafutu, yaitu fadilatul jamaah, tapi bisa menuntaskan tuntutan kewajiban akhirnya tidak berdosa karena kita sudah sholat kalaupun fadilahnya nggak ada, atau menghilangkan kemakruhan bagi ulama yang berfatwa bahwa sholat jamaah itu hukumnya sunnatun muakkadatun. Jadi itu asilnya kalaupun tafut fadilatul jamaah. Jelas ya? Oi. Jelas nggak? Halo, jelas nggak? Faqaulu jam'in, maka perkataan jam'in, kesepakatan para ulama, intifa'al fadilah yalzimul khuruju 'anil mutaba'ah hatta yasiru kal munfarid. Kalau ada yang ngomong nih, maksud saya ya, kalau ada yang ngomong nih qaulu jam'in, perkataan orang ini lah. Kalau ada istilah yang terdengar, apa kata mereka? Kalau fadilahnya udah intifa ternafi, betul, ya kan? Kalau udah nggak dapat fadilah, maka ya kan, yalzimul khurud 'anil mutaba'ah, ngapain ikut imam? Hatta yasir kal munfarid, mufaraqah aja supaya sholat sendiri, kan gitu kan? Kalau ada yang ngomong gitu, ya, ya. Wala tasi'ul jum'ati, pada sholat Jumat kan juga nggak sah, betul nggak? Mufaraqah aja. Wahmun, itu salah. Jadi jangan mufaraqah. Paham gak? Kalau ada yang ngomong, kan ini kan fadilahnya udah nggak dapat, kan gitu kan? Ya udah antum pisah aja. Jumatannya juga contoh nggak sah, karena Jumat kan mesti dilakukan dalam keadaan berjamaah. Ya udah pisah aja supaya sholat zuhur mufaraqah. Itu wahmun, itu salah, jangan. Tetap ikutin. Kenapa? Yaskutu ithmu tarkiha wa karahatuhu. Kan itu jelas sudah. Jadi jangan memisahkan diri, tetap ikutin imamnya. Alasan yang kedua, kita udah tahu bahwa kemakruhan itu dinilai pada satu rukun. Kalau rukun yang lain tidak makruh, maka tidak dianggap makruh semua kan? Karena bukan pukul rata. Jadi jangan mau seperti perkataan orang, karena memang sudah tidak dapat fadilatul jamaah tiba-tiba kita memisahkan diri. Jangan. Tetap ikutin imamnya. Karena perkataan yang demikian adalah wahmun, itu salah besar. Paham gak? Jadi kalaupun kita maksudnya sudah melakukan muqaranah dengan imam, kan tadi kan efeknya kan tafutu fadilatul jamaah. Berarti kan logikanya kalau fadilah jamaah nggak dapat, ngapain lagi ikut? Paham Ustaz? Sampai situ paham nggak? Ini kalau nggak ada yang nyambung ini saya ulang-ulangin terus ini. Iya, ya kan? Sampai situ paham ya? Jualan nggak punya untung, mending berhenti, kan begitu maksudnya. Sehingga orang berkata, kan udah nggak punya untung nih sholat jamaahnya, pisah aja, antum sholat sendiri jadinya. Wahmun, itu salah, jangan. Antum mesti tetap ikutin mutabah dengan imam. Kenapa? Ya kan? Karena satu, alasan pertamanya, kemakruhan dinilai kaplingannya tiap rukun. Paham? Alasan yang kedua,
meskipun fadilah tidak dapat, tapi taskutu ifmu tarki'a wa karohatuhu. Paham nggak? Jadi jangan mufarokoh, tetap mutabah dengan imam. Kalaupun ada pada sebagian rukun antum yang tafut fadilatu. Paham nggak? Jadi jangan ikut gitu ya. Sholat Jumat pun jangan pisah diri. Jangan bisa ya mubarakah. Ya kan, supaya kita nggak dapat dosa ninggalin Jumat tuh. Kalau antum bisa dia tetap sholat zuhur dong. Betul nggak? Karena pada sholat Jumat taskutu ismu tarkiha, betul nggak? Jadi jangan memisahkan diri. Itu yang dikatakan apa? Oh, faqulu jam'in. Kalau ada yang ngomong nih contoh ya kan, bahwa intifaul fadilah yalzumul khuruju anil mutaba'ati hatta yasiru kal munfarid, ya kan? Wala tasiul jum'ah, kata mereka. Wahmun. Jangan mau dengan mereka. Tetap antum mutaba'ah. Siapa yang ngomong? Kama bayyanahu az-Zarkashi. Sebagaimana dibahas Imam Zarkashi, ulama kurun ke-8. Lahirnya 745, wafatnya 794. Imam Zarkashi, ulama kurun ke-8. Dia satu masa dengan Ibnu Rif'ah, Al-Qamuli, Al-Isnawi, Al-Azra'i, Az-Zarkashi, Abu Nakib, Syarab Al-Barizi, Muhibbut Tibri. Itu satu masa semua tuh. Sebelumnya siapa? Imam Nawawi, yang satu masa dengan beliau, berarti ulama kurun ke-6 kan? Yang ke-7, maaf, ini ke-8. Imam Nawawi, yang satu masa siapa? Ibnu Salah, Izzuddin, Al-Qazwain, An-Nawawi, Ar-Rafi'i, ya kan? Kemudian Ibnu Farqah, Daqiq al-Ud. Sebelumnya siapa? Kurunnya Imam Ghazali. Di situ ulama Syafi'i 4 orang yang hebat. Al-Ghazali, Asy-Syashi, Al-Bughawi, Ibnu Imran. Di atasnya siapa? Ya kan? Atasnya Al-Mawardi. Nah, kemudian ada Abu Ishaq Asy-Syirazi. Kemudian ada Abu Muhammad Al-Haramain, Imam Al-Juwain Al-Haramain, Imam Al-Baihaqi, Al-Bandaniji, Al-Mu'amili, Qadi Usain, Ibnu Al-Farani, Al-Mas'udi, Ibnu Subaq Al-Mutawalli. Mesti hafal itu kalau mau jadi ulama fikih. Ulama kurun ke kurun. Ulama kurun ke-13 siapa? Kan nggak tahu kan? Ke-13 berarti ada 3 yang paling hebat tuh ulama Syafi'i. Bajuri, Asy-Syarqawi, sama Bujairami. Ya kan? Ke-12 siapa? Ada 2, Sulaiman Al-Jamal, Sulaiman Al-Qurdi. Nah, 11 siapa? Ya kan? Itu kan 12. 11 siapa? Ada 3, Burhan Al-Marbawi, Ibnu Rashid, Ali Sibur Malisi. Nah, itu mesti hafal itu. 12. Itu dia. Oke, Ya. kalau ngambil ke sini merintah pada jamaah, berarti jamaah boleh sama siapa aja. Supaya kita ikut berjamaahnya aja. Iya, tapi tetap imamnya mesti qori. Ini beda ya dengan tadi ya. Iya. Ini kasusnya di tengah salat kayak. Terasa. Iya. Jadi kalau kita tahu bahwa dia tidak maksudnya tidak maksudnya mencukupi persyaratan jadi imam, nggak boleh kita ikuti. Ini kasus munculnya dari makmum. Setelah sholat gitu ya. Setelah kejadian. Iya, dalam sholat di tengah sholat. Sholat baru ya. Betul. Badan. Jelas ya. Faqaulu jam'in, maka kalau ada jam'in yang berkata intifa'ul fadilati yalzamu'ul khuruju 'anil mutaba'ati hatta yasiru kal munfaridi wa la tasi'ula ul jum'atu wa wahmun kama bayyana Az-Zarkashi. Jika ada yang mengatakan bahwa ini kan fadilah salat jamaahnya udah luput, ya kan? Contoh nih. Maka kalau begitu yalzamul khuruj dong, mufaraqah dong, keluar dong. Ya kan? Enggak usah mutaba'ah. Sehingga kamu salat sendiri aja kan sama aja hasilnya. Bahkan Jumat juga tidak sah, itu wahmu, itu salah. Ya kan? Alasannya ada 2. Ada 2 tadi alasannya kan? 1 adalah untuk menyelesaikan kewajiban, yang kemudian kedua perhitungan makruh itu secara kebelingan pada tiap rukunnya. Paham gak? Halo, paham? Jelas nggak? Sebagaimana dijelaskan Imam Zarkashi, ulama kurun ke-8 745, wafat 794, namanya Muhammad bin Abdullah bin Bahadur atau Bahadir, bukan Mahathir ya, Mahathir Muhammad wa ghairuhu, ya kan? Dan bahkan ulama yang lain juga mengatakan hal yang sama. Wa yajri dzalika fi kulli makruhin, sama hukumnya Ustaz pada yang tiap makruh dalam salat. Min haitsul jama'atu bi an lam yatasawwar wujudu fi ghairiha, ya kan?
sama hukumnya. Jadi jangan mau mengambil tindakan, ya kan, yaitu meninggalkan mutabah dari imam. Tetap mutabah, kan sana tuntutannya oke. Nah, jelas ya guys di situ ya. Sambungannya, maka fasunnatu lil ma'mumi ayyata akhara ibtida'a fi'lihi an ibtida'i fi'lil imam. Disunnahkan kepada makmum karena mukorna hukumnya makruh kan tadi. Berarti sebalik makruh sunnah, wa dhabitul makruh aksu manudib, kadzalika kalau haram aksu yajib, ya kan? Berarti karena sunnah kita, karena makruh kita melakukan muqaranah, berarti kalau tidak muqaranah hukumnya sunnah. Maka fasunnatu lil ma'mumi, sunnah bagi makmum ayat akhara, ya kan, mentakhirkan ibtida'a fi'lihi, start perbuatan dia an ibtida'a fi'lil imam. Jadi mesti imam dulu baru kita ngekor di belakang. Ya kan? Wa yataqaddam ala firaghihi minhu, dan si makmum memulai ketika imamnya sudah firagh, sudah selesai. Allahu akbar, baru kita Allahu akbar. Itu namanya yataqaddam ala firaghihi, ya kan? Kalau si imam sudah selesai sempurna, maksudnya rukun yang dia lakukan, maka kita baru memulai. Hukumnya sunnah. Jadi Berarti kalau baru Allah masih di sini, itu belum sunnah kita. Begitu Allahu akbar baru kita Allahu akbar, itu sunnah. ada keterangan dari guru ya ini hatta tamam gitu. Ya betul, betul. Ini ada penjelasannya di bawah. Wal akmal ini nih. Wal akmal yang paling sempurna ini yang akan menjelaskan. Ayyata akhara ibtida'a fi'lil ma'mumi an jami'i arakatil imami wa la yashra'a, ya kan? Hatta yasilal imamu li haqiqatil muntaqal ilaih. Iya kan? Itu tamam, itu maksudnya. Yang paling sempurna dari ini semua adalah ayyata akhara ibtida'a fi'lil ma'mum, ya kan? Atau boleh ayyata akhara ibtida'a fi'lil ma'mum, bahwa ibtidaknya memulainya si makmum itu pada gerakan dia, ya kan? Maka mesti dia mentakhirkan anjami arakatil imam, dari seluruh gerakan-gerakan imam. Wala yashra'a, jangan sampai dia memulai hatta yasilal imamu, sampai si imam itu sehingga imamnya sampai di haqiqatil muntaqal ilaih, pada rukun yang dituju secara sempurna. Itu lamanya kedudukan di situ ya. Betul. Jelas kan? Lihat lebih jelas lagi. Fala yahwi birruku'i was-sujudi hatta yastawiyal imamu raki'an. Maka jangan turun atau jangan condong si makmum pada ruku' dan sujud sehingga si imamnya itu sudah yastawi, landing dengan sempurna. Jadi kalau kita mau sujud, imam sujud itu imam itu udah ada di tempat sujud, baru kita mulai. Itu yang akmal. Dan kan imam udah bangun, kita baru bangun. Betul, itu yang paling akmal. Ini kan bar imam ya, makmum. Ya kan? ya. Autasila jabhatuhu ilal masjadi, atau sampailah kening dia, jidat dia ke tempat sujud, baru kita mulai sujud. Itu yang paling akmal, ya kan? Berarti ada dua keafdalan. As-sunnatu ayat akhir syai', belakangan dikit dah. Tapi al-akmalu min hadhihi sunnah, yang paling sempurna sunnah ini adalah, ya kan, wusulul imami ilal muntaqal bil haqiqah. Begitu imamnya sudah landing tepat pada tempat yang dituju, baru kita memulai. Itu yang paling akmal. Jadi ada dua pilihan ya. Sunnah faqat wal akmal fi sunnah. Haji Sulam paham gak? Oke Ahmad, Mentok baru kita. itu yang paling akmal, itu mentok. Kok bahasanya lebih ini ya. Apa yang mentok? Lihat kasus ya. Walau qaranahu bitaharrumi au tabayyana ta'akhkhur ta'arrubil imami lam tunaqad salatuhu. Kalaulah si makmum itu muqaranah dengan imam pada takbiratul ihram, atau jelas-jelas bahwa si makmum mengalahkan imam pada takbiratul ihram, maka sholatnya enggak diperhitungkan. Artinya wajib dimulai.
jelas. Jadi ngeduluin takbiratul ihram. Wala ba'sa bi'adati takbiri sirran biniyatin thaniyatin illam yash'aru. Ya kan? Gak apa-apa si imam itu mengulangi takbirnya kalaupun makmum udah pada takbir secara sir, yang penting makmumnya nggak tahu. Jadi kan banyak kejadian. Iya. Allahu Akbar kata imam kan, imam makmum semua Allahu Akbar, ternyata imamnya was-was. Ya kan? Dia ulangi lagi Allah. Kalau makmum tak tahu, maka sholat makmumnya sah. Tapi kalau ada makmum yang tahu, dia mesti ngulang takbir sendiri. Jangan diumumin, bubar. Jangan. Artinya imam itu boleh mengulangi takbirnya, ya kan? Kalaupun makmum sudah takbir, kasus ini nggak masuk dalam kasus taqaddu apa? Dalam kasus tasabbuh gitu. Jelas ya? Ya, Jelas ya? pernah terjadi itu. Sering. Terus bagai kalau imam sering seperti itu, bagusnya mestinya imamnya kumaha? Gusung. Hah? Gusung. Enggak, kalau memang dia kebiasaannya seperti itu. Ya udah sampaikan ke jamaah. Sampaikan ke jamaah. Ganti imam. Iya, betul. Betul. Malah diganti. Ganti Lagi. itu memang harus ganti. Enggak sampai situ paham ya? Wala bil muqarnati fis salami, dan enggak boleh muqarnah pada salam. Itu yang kita bahas, hukumnya mukhtalaf. Iya. Qala ba'dul ulama mubtil atau batalat salatu, wa qala ba'dul ulama kurihat salatu. Kita bahas tuh ya. Dalam salam, tapi kalau takbiratul ihram batal salat. Ya kan? Wa in sabaqahu bil Fatihah. Kalau si makmum mendahului imam pada bacaan Fatihah atau tasyahud atau pada tasyahud bi an faragha min ahadi imam qabla syuru'il imam. Dia udah selesai, imamnya belum mulai. Ya kan? Si makmum selesai baca Fatihah dan akhir, imamnya belum, ya kan? Belum mulai malah. Lam yadur apa-apa. Itu qaul pertama. Ya kan? Catat dulu Ustaz, qaul 1 gitu, biar paham. Supaya enggak gampang kita menyalahkan orang. Wa in sabaqahu bil fatihati aw at-tashahhud bi an faragha min ahadi imam qabla syuru'il imam fihi lam yadur. Itu qaul pertama. Jika si makmum mengalahkan si imam pada bacaan tasyahud dan Fatihah, dia selesai imam belum, atau dia selesai makmumnya belum baca, contoh, ya kan? Contohnya begini Ustaz, Allahu Akbar, imam baca iftitah, makmumnya enggak, makmum langsung baca Fatihah, kan kalah tuh. Apalagi sholatnya yang sir ya, takut ketinggalan Fatihah. Betul, ya kan? Betul, berarti lam yadur. Itu qaul pertama. Qaul kedua, wakilat tajibul i'adatu. Wajib si makmum mengulangi bacaannya, enggak boleh dia meninggalkan imam dalam bacaan. Ini qaul kedua. Ma'a fi'lil imami au ba'dahu, ya kan? Sama ada ia bersamaan dengan gerakan imam ataupun sesudah imam. Wa huwa aula, ini pendapat yang paling utama. Berarti mesti diulang Fatihah dan tasyahudnya kalau dia mengalahkan imam. Ini qaul yang paling aula. Fa alaihi illam yu'idhu batalat, maka pada pendapat yang kedua ini batal salatnya makmum kalau dia tidak mengulangi Fatihah dan tasyahudnya. Jelas ke? Oi. Jelas enggak? Bagian sir terjadi. Iya, bagian sini yang terjadi. Kita lihat dulu katanya. Wa yusannu mura'atu hadzal khilaf, ya kan? Dan mesti kita menjaga khilaf ini, kama yusannu ta'khiru jami'i fatihati an fatihatil imam. Sebagaimana kita, ya kan? Sebagaimana kita berusaha untuk mentakhirkan Fatihah kita pada Fatihah imam. Walau fi aulai sirriyah, coba lihat. Kalaupun pada 2 rakaat salat sir, tetap kita berusaha untuk di belakang imam dalam bacaan. Jadi kalau ketahuan imamnya cepat bacanya, alhamdulillah. Kalau dia lama bacanya, nungguin kita udah. Itu aja. Makanya mesti kenal imam. Nah, boleh kita langsung jadi imam kalau nggak dikenal makmum. Sementara pakai jubah, ya kan? Dia kiai, masjid manapun dia jadi imam enak aja, nggak boleh tuh. Maka masjid kalau bisa nggak usah undang imam, Ustaz yang ada aja itu lebih afdal
Kenapa mesti undang-undang? Khotib boleh lah, potong amplop. Nah, karena kan kalau khotib sama imam kan mungkin lebih gede. Ini khotib doang kan. Nah adapun untuk jatah imamnya ke imam setempat bagi dua putih. Imam di kampung itu rata-rata bukan fikih bacaan. Iya betul. Rata-rata itu fikih yang ngaji kan. Gampang ngaji fikih. Sholat orang tukang sholat yang bingung romo. Itu konteksnya adalah indonna annahu yaqra'us surata. Kalau si makmum bisa memprediksi bahwa si imamnya itu baca surah Ustaz. Walau alima, kalau si makmum tahu anna imamahu yaktasilu 'alal Fatihah. Dia tahu di bahwa imam ini bacaannya cepat atau memang enggak baca ayat. Salat sir Ustaz, ya kan? Enggak baca ayat. Lazimahu ay yaqra'a ma'a qira'atil imam. Maka dia mesti, ya kan, sama-sama membaca dengan imam. Jadi sama-sama lomba dah udah. Kalau ketahuan imamnya cepat bacanya atau ketahuan dia nggak bakal baca ayat pada 2 rakaat pertama yang sir. Jangan lama-lama nanti antum malah takhalluf. Jadi dia baca kita baca. Kita mesti muqaranah dalam konteks. Kalau kita tahu, makanya mesti kenal imam itu intinya ya. Wala yasi wallahu a'lam bishawab. Kita langsung ya.